Sesuatu yang manis belum tentu akan membuat kita itu akan selalu bahagia. Karena terkadang hal-hal yang manis itu bisa membuat kita merugi untuk kedepannya. Seperti halnya dengan penyakit diabetes. So, let's talk about diabetes. Nah, teman-teman semua, kita mengetahui bahwa di negara Indonesia itu seringkali identik dengan makan makanan dan minuman yang manis. Dan itu sudah menjadi culture atau budaya di negara Indonesia bahwa makanan dan minuman itu harus manis. Bahkan di pedesaan itu banyak yang berpikiran bahwa ketika kita menyuguhi tamu dengan makanan yang kurang manis atau dengan minuman yang kurang manis itu dianggap sebagai orang yang pelit. Nah, padahal berdasarkan statistik pada tahun 2022, negara itu memasuki peringkat pertama di antara negara ASEAN dengan jumlah diabetes tertinggi di antara semua negara ASEAN yang lain. Dan seringkali kita mendengarkan bahwa diabetes itu hanya diderita oleh orang-orang tua saja. Anak muda tenang saja, tidak akan menderita diabetes. Tetapi ternyata berdasarkan statistik yang saya tampilkan di sini, dari mayoritas penderita diabetes Indonesia itu berusia produktif atau di antara usia 20 sampai 59 tahun. Dan itu merupakan usia kita semua. Sehingga saya tidak bosan-bosan untuk mengajak teman-teman semua selalu belajar tentang diabetes, bagaimana gejalanya, bagaimana cara merawatnya, manajemennya, dan juga bagaimana pola hidup yang sehat untuk bisa diterapkan bagi penderita diabetes dan untuk mencegahnya. Nah, kemudian pasti teman-teman semua itu sudah sangat familiar sekali dengan apa itu diabetes. Dan bahkan sudah bosan dengan diabetes ya pasti itu, penyakit gula, kencing manis. Tapi saya tidak akan bosan-bosan untuk mengajak teman-teman agar lebih aware dan lebih perhatian terhadap penyakit diabetes. Karena penyakit diabetes itu merupakan sebuah penyakit di mana kondisi tubuh manusia kadar gula di dalam darahnya itu tinggi. Dan penyakit diabetes itu merupakan penyakit yang kronis atau berlangsung secara lama. Dan bahkan terkadang kita tidak menyadari gejala-gejalanya. Tahu-tahu saja tiba-tiba cek ke dokter sudah terkena diabetes. Dan ternyata terkadang penyakit diabetes itu juga tidak ditandai dengan gejala, tetapi langsung ke komplikasi. Terkadang kita merasakan sakit di bagian mata dan kita cek ternyata glukoma atau yang sebagainya. Ternyata itu merupakan sebuah komplikasi dari penyakit diabetes yang tidak kita sadari dari awal. Secara normal, tubuh manusia itu menerima makanan atau minuman, mengonsumsinya itu untuk digunakan beraktivitas sehari-hari. Dan di dalam tubuh normal, manusia itu akan mengonsumsi makanan, kemudian nantinya akan dicerna oleh saluran pencernaan, kemudian akan diolah di dalam metabolisme tubuh untuk menjadi glukosa di dalam darah, dan glukosa di dalam darah itu akan masuk ke dalam sel tubuh dengan bantuan dari hormon insulin. Nah, dari sel tubuh tersebut, glukosanya akan digunakan menjadi energi yang menjadi bekal untuk beraktivitas sehari-hari. Tetapi ternyata bagi penderita diabetes terjadi gangguan di mana ketika seseorang itu mengonsumsi makanan lalu dicerna di dalam pencernaan, kemudian terjadi metabolisme tubuhnya dan akhirnya glukosa itu masuk ke dalam darah, tetapi ternyata terjadi gangguan dari glukosa tersebut tidak bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh karena sel tubuh tersebut resisten terhadap hormon insulin atau tubuh itu tidak bisa memproduksi hormon insulin dengan baik. Nah, kemudian nih teman-teman, ngomong-ngomong masalah jenis diabetes. Jenis diabetes itu secara garis besar ada 2 jenis. Yang pertama itu ada diabetes tipe 1. Nah, diabetes tipe 1 itu terjadi biasanya karena memang adanya faktor keturunan yang mana dari tubuh manusia itu sendiri, dari organ pankreasnya tidak bisa menghasilkan atau memproduksi hormon insulin. Akhirnya dia tidak bisa tersalurkan dari darah untuk ke sel dan bisa menjadi energi. Tetapi untuk diabetes tipe 2 itu ketika terjadi
tubuhnya itu bisa memproduksi hormon insulin, tetapi sel-sel tubuhnya itu resistan terhadap hormon insulin. Akhirnya nanti dari glukosa dalam darah itu tidak bisa tersalurkan ke dalam sel dengan baik, dan bagi penderita diabetes tipe 2 itu biasanya juga bisa mengalami diabetes tipe pertama. Dikarenakan apa? Nantinya ketika diabetes tipe 2 itu dari tubuh manusianya akan memberikan sinyal kepada tubuh untuk selalu memproduksi hormon insulin, karena tadi sel-selnya itu selalu resistan atau tidak bisa menerima dari glukosa yang akan dialirkan atau disetorkan ke dalam sel. Akhirnya produksi terus dari pankreasnya, tetapi dari tubuh juga akan merespon, sudah terlalu banyak memproduksi hormon insulin, akhirnya akan berhenti, dan dari si penderita tersebut juga akan bisa mengalami diabetes tipe 1. Nah, kemudian nih teman-teman, kita bicara mengenai faktor-faktor resiko penyebab diabetes. Nah, faktor resiko penyebab diabetes itu ada 2. Yang pertama itu untuk hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Nah, apa sih contohnya untuk hal-hal yang tidak bisa kita ubah itu? Yang pertama pastinya faktor usia. Tetapi ternyata dari bukti sampai sekarang ini berdasarkan statistik tadi, faktor usia itu bukan menjadi faktor utama yang bisa menyebabkan kita menderita diabetes. Karena ternyata banyak anak-anak muda seusia kita, usia-usia produktif yang bisa menderita penyakit diabetes. Kemudian yang kedua, itu karena faktor keturunan atau hereditas. Nah, saya pernah baca nih teman-teman di sebuah artikel bahwasanya ketika seorang ayah atau ibu atau orang tua lah menderita penyakit diabetes, itu akan bisa memberikan resiko 6 kali lebih besar untuk diturunkan kepada anaknya. Pastinya sangat bahaya sekali, 6 kali lebih beresiko. Bukan hanya 2 kali lipat, bukan hanya 3 kali lipat, tapi 6 kali lebih beresiko. Nah, kemudian untuk diabetes sendiri itu bisa terjadi pada ibu hamil. Nah, kemudian bisa terjadi pada ibu hamil juga yang mempunyai riwayat pernah melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4 kg, dan juga bisa terjadi pada bayi kurang dari 2,5 kg. Oleh karena itu, ibu hamil itu pastinya dan tentunya harus bisa selalu menjaga kesehatannya, menjaga pola makannya, menjaga aktivitas-aktivitasnya, agar apa? Agar dia dan juga si jabang bayinya nanti itu bisa terhindar dan juga bisa sehat dari penyakit diabetes. Nah, kemudian selanjutnya itu ada faktor-faktor resiko yang bisa kita ubah. Nah, untuk faktor resiko yang bisa kita ubah sendiri itu contohnya yang pertama, kegemukan atau berat badan yang tidak ideal. Nah, ini bisa menjadi faktor resiko penyebab dari penyakit diabetes. Karena biasanya orang-orang dengan berat badan yang kurang ideal itu mempunyai kadar gula di dalam darahnya yang tinggi. Nah, ini juga akan berhubungan dengan faktor yang kedua, yaitu kurangnya aktivitas fisik. Biasanya orang-orang yang punya berat badan kurang ideal itu karena kurangnya aktivitas fisik secara rutin ataupun ideal yang dia lakukan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu karena adanya kolesterol yang tinggi melebihi dengan kadar yang sebatasnya. Nah, kemudian juga bisa karena riwayat penyakit jantung, kemudian karena ada tekanan darah tinggi, dan kemudian juga ada pola diet yang kurang seimbang. Contohnya nih, misal teman-teman kepengen kurus, tetapi menjaga pola dietnya itu tidak sesuai dengan aturan, memperbanyak gula tetapi mengurangi serat. Padahal yang seimbang adalah kalian itu harus mengonsumsi serat secara optimal dan secara maksimal, tetapi dengan mengurangi gula-gula yang masuk ke dalam tubuh agar nanti dietnya itu bisa ideal. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kita akan membahas mengenai gejala-gejala atau symptoms yang biasa dialami oleh para penderita diabetes. Tetapi teman-teman bisa dijadikan sebagai informasi saja bahwa tidak semua orang itu bisa merasakan gejala-gejala awal dari penderita diabetes. Seperti yang saya katakan tadi, karena terkadang ketika kita periksa ke dokter, kita mengeluh mengenai organ-organ vital kita. Tetapi ternyata itu sudah masuk ke dalam komplikasi diabetes yang kita rasakan. Nah, berikut merupakan gejala-gejala yang bisa teman-teman sebagai ilmu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai diabetes. Itu yang pertama, ketika teman-teman itu sering ingin buang air kecil, tetapi terlalu sering intensitasnya. Kemudian yang kedua itu tangan teman-teman sering mengalami
kesemutan, kemudian teman-teman itu gampang mengalami kelelahan, ataupun ketika teman-teman berlari sedikit itu langsung lelah, atau ketika melakukan pekerjaan itu langsung lelah. Kemudian teman-teman itu sering mengalami kehausan yang berlebihan dan juga sering lapar. Nah, itu tadi karena tadi yang menjadi faktor resiko dari diabetes itu kan ada masalah berat badan yang kurang ideal. Nah, di situ bisa menjadi faktor resikonya juga. Nah, kemudian gejala-gejalanya itu tadi juga ada karena matanya juga mengalami keburaman atau tidak jelas ketika melihat. Kemudian dari penderita diabetes juga ketika terjadi luka di dalam anggota tubuhnya itu akan sangat sulit untuk mengering atau sembuh lukanya. Karena apa? Karena tadi kandungan di dalam darahnya itu banyak glukosanya. Jadi akhirnya itu dikhawatirkan nanti akan mengalami pembusukan karena dia akan susah untuk mengering. Dan kemudian yang terakhir yaitu tiba-tiba berat badannya itu akan menurun secara drastis. Padahal tadinya apa? Faktor resiko terkena diabetes itu adalah kegemukan atau berat badan yang kurang ideal. Tetapi ketika seseorang itu sudah terkena diabetes, ternyata dia itu akan sangat-sangat mudah untuk mengalami penurunan badan dan akhirnya akan kurus, sangat kurus. Karena apa? Karena tadinya apa? Seharusnya glukosa yang digunakan untuk menghasilkan energi untuk beraktivitas sehari-hari itu dia tidak bisa tersalurkan dengan baik dari darah ke dalam sel-sel tubuh. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas masalah apa sih komplikasi-komplikasi yang bisa diderita oleh orang-orang yang terkena diabetes. Nah, untuk komplikasi-komplikasinya itu sangat banyak sekali teman-teman. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa menjadi komplikasi dari penyakit diabetes. Yang paling bahaya itu apa? Ketika sudah menyerang otak, syaraf di otak, dan akhirnya kita terkena stroke. Nah, kemudian selain itu juga bisa ke alat-alat vital yang lain atau ke organ vital yang lain, yaitu seperti jantung, kemudian ke mata seperti gangguan glaukoma, kemudian retina, dan juga ada kaki diabetes, serta ada gangguan pada ginjal dan juga pada hati itu bisa terjadi. Dan paling parahnya lagi, penderita diabetes juga bisa akan meninggal dunia ketika itu tidak bisa termanajemen atau tertangani dengan baik. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita akan bahas mengenai manajemen dan juga perawatan dari penyakit diabetes. Gini, pernah saya itu mendengarkan dari beberapa dokter dan juga artikel-artikel yang saya baca bahwasanya penyakit diabetes itu merupakan ibu dari segala penyakit. Dan penyakit diabetes itu tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dimanajemen dengan baik. Maka dari itu, marilah kita bisa memanajemen penyakit diabetes dengan baik dengan cara yang pertama, ketika penyakit diabetes itu tipe 1, maka bisa dilakukan dengan suntik insulin. Dan ketika diabetes tipe 2 itu bisa dilakukan dengan terapi insulin dan juga dengan melalui pengobatan melalui obat-obat yang lainnya. Karena untuk penderita diabetes tipe 1 itu karena dia tidak bisa memproduksi insulin, jadi harus dilakukan suntik insulin secara berkala. Nah, kemudian selanjutnya di sini karena saking bahayanya penyakit diabetes, makanya kita semua perlu melakukan pola hidup yang sangat sehat dan sangat seimbang. Dan berikut merupakan pola-pola hidup sehat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama dengan menjaga berat badan kita secara ideal, kemudian melakukan aktivitas fisik, kemudian tidak merokok, tidak meminum alkohol, kemudian makan makanan sayuran dan buah-buahan yang baik, kemudian tidak memakan makanan yang terlalu manis, asam ataupun asin, kemudian selalu melakukan kontrol gula darah walaupun kita belum terkena diabetes, dan yang terakhir pastinya selalu memanajemen stres kita dengan baik. Nah, kemudian di sini teman-teman, karena saking bahayanya penyakit diabetes, kita harus selalu menjaga kesehatan kita dengan baik dengan makan makanan yang bergizi, makan makanan yang tepat, makan makanan yang memang dianjurkan oleh dokter dan juga memang sudah disarankan oleh para penderita diabetes yang telah mungkin punya pengalaman sebelumnya. Maka dari itu, karena bahayanya penyakit diabetes, kita semua harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita, harus selalu beraktivitas dan juga berolahraga dengan teratur.